Para suster, para bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda, juga anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam renungan mingguan untuk umat Paroki Santo Yusuf Pati maupun Paroki Administratif Maria Lasaret Juwana. Secara istimewa pada hari ini kita berjumpa di penghujung tahun liturgi. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita bersyukur boleh menjalani tahun liturgi sampai kepada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini. Para suster bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari maupun anak-anakku yang terkasih, bacaan yang akan kita ambil sebagai inspirasi adalah bacaan untuk Injil pada Hari Raya ini. Diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Tapi Romo untuk renungan ini akan mengambil sampai pada ayat ke-36 saja. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Ini kutipan dari Injil yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tentunya ketika mendengar kata raja, yang dibayangkan adalah gemerlapnya pakaian raja, kekuasaan, memiliki harta benda, kemewahan yang luar biasa. Tentunya gambaran semacam itu tidak tepat untuk menggambarkan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini. Karena bukan tanda kutip gebiarnya dunia, bak raja yang penuh dengan kemewahan, tetapi raja di sini untuk menggambarkan Yesus adalah raja damai, raja penyelamat, raja yang hadir di dunia ini justru dengan kerendahan hati. Sang raja, dialah yang lahir di kandang domba, yang tumbuh di keluarga sederhana, keluarga Yusuf dan Maria. Raja yang dekat dengan orang-orang miskin, mereka yang sakit, mereka yang disingkirkan. Puncaknya, dia adalah raja yang akhirnya tergantung dan wafat di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Jauh dari kemewahan, jauh dari hingar-bingar maupun gemerlapnya istana duniawi. Terlebih bagi kita sebagai umat Kristiani, mengapa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini diletakkan di penghujung tahun liturgi? Yang mau dikatakan adalah Hari Raya Kristus Semesta Alam, Raja Semesta Alam ini untuk menggambarkan, mengungkapkan iman kita bahwa Kristuslah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Allah sendiri yang merajai segala sesuatu di surga dan di bumi sejak awal dunia ini sampai akhir nanti. Tidak hanya di dunia ini, juga pada kehidupan abadi nanti.
Itulah mengapa diletakkan di penghujung tahun liturgi. Minggu depan sudah tahun liturgi yang baru dengan dimulainya Advent yang pertama. Memuncak terus tahun liturgi itu sampai kepada hari raya Kristus Raja semesta alam yang biasanya diletakkan pada minggu ke-34 seperti hari ini. Untuk menggambarkan bahwa dari awal sampai akhir karya penyelenggaraan ilahi didapati dan juga terjadi, tergenapi di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus Raja semesta alam untuk menggambarkan bagaimana Allah dalam pribadi Yesus Kristus, di dalam penyelenggaraan ilahinya, memuncak di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itulah mengapa di akhir kehidupan nanti, di akhir zaman nanti, di dalam parousia kedatangan Yesus kedua kali digambarkan dengan sangat jelas puncak dari kejadian ini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bersabda, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dia Alfa dan Omega. Tujuan iman kita kepada kehidupan semacam itu, bahwa di akhir zaman nanti semua akan menuju kepada Kristus yang akan menjadi hakim, adil dan penuh kasih bagi semua orang di dunia ini. Jadi iman kita berjalan maju menuju kepada janji Tuhan itu. Gereja yang berziarah untuk tetap bertahan di dalam iman, untuk tetap setia kepada Yesus sampai kepada kemuliaannya dinampakkan kepada kita pada akhir zaman nanti, juga menjadi tekanan pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini. Kita semua merindukan itu, kita semua mengharapkan itu, menyaksikan kemuliaan Yesus, kemuliaan Yesus yang mengumpulkan semua orang di seluruh dunia ini untuk mengalami kemuliaan bersama Allah. Dialah Alfa dan Omega. Itulah mengapa hari raya ini diletakkan di puncak tahun liturgi untuk membuka tahun liturgi yang baru. Para suster, Buddha, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus adalah Raja, Raja semesta alam. Tetapi Raja yang kita imani adalah Dia yang setia melaksanakan kehendak Allah sampai kepada pemberian nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Kita mengelulukan Raja, kita mengikuti Raja, tetapi Raja yang taat kepada rencana dan kehendak Bapa untuk keselamatan manusia. Sudah layak dan sepantasnya kita sebagai murid-murid Yesus mengelulukan namanya, tetapi juga kita menjadi pelaksana dari apa yang telah disabdakan oleh Yesus Sang Raja ini untuk kehidupan kita. Setia di dalam bertindak kasih, setia di dalam memanggul salib, setia di dalam berbuat kebaikan untuk peradaban kasih, setia untuk terus-menerus menebarkan sukacita Injil, bertahan di dalam penderitaan. Hidup kita diwarnai dengan pengampunan,
Hidup kita diwarnai dengan saling tolong-menolong penuh kasih. Hidup kita diwarnai dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita baru layak untuk ikut serta mengelulukan Sang Raja kita itu. Yesus, Raja semesta alam. Sejak dunia diciptakan sampai akhir zaman nanti, Dia tetap sama. Dan kita boleh ikut serta menjadi warga kerajaan surga, seandainya kita pun menjadi alter Kristus, Kristus yang lain di dunia ini, agar kerajaan Allah sungguh merajai dunia ini. Nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kerajaan Allah mewarnai di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, juga di tengah masyarakat kita. Selamat Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Semoga Dia yang awal dan yang akhir, Dia yang Alfa dan Omega, Raja kita, senantiasa beserta kita, memimpin langkah kita, melindungi kita, dan juga menyegarkan iman kita terus-menerus, serta membawa kita sampai kepada keselamatan yang Ia janjikan untuk seluruh umat manusia. Tuhan memberkati, berkah dalam.